Ketegangan menjelang sidang ketiga kasus yang menjerat Amar Zoni, suasana semakin tegang. Di berbagai media, kabar tentang dirinya kembali menjadi sorokan publik. Tim kuasa hukum terlihat semakin solid menyiapkan strategi hukum dengan penuh keyakinan. Dari pantauan kami, sejumlah pengacara ternama ikut turun tangan, menunjukkan bahwa kasus ini bukan perkara kecil. Di tengah sorotan publik yang tinggi, banyak pihak menilai bahwa apa yang sedang dihadapi Amar merupakan ujian berat dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan besar, apakah seluruh proses hukum benar-benar berjalan adil dan transparan? Itulah yang kini menjadi sorotan utama di mata publik. Latar belakang kasus yang mengundang perhatian. Kasus Amar Zoni bermula dari dugaan keterlibatan dalam peredaran barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun yang membuat publik bertanya-tanya bukan hanya soal tuduhan tersebut, melainkan bagaimana kasus ini berkembang dengan cepat dan penuh kejanggalan. Banyak pengamat hukum menilai bahwa ada hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait pengawasan di dalam lapas itu sendiri. Beberapa praktisi bahkan menilai bahwa bukan hanya narapidana, melainkan juga petugas yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan penjara. Isu ini membuka perdebatan panjang tentang lemahnya sistem pengawasan dan potensi adanya kelalaian di balik dinding lembaga pemasyarakatan. Amar tidak sendiri. Cara Amar Zoni bersatu menyusun langkah hukum besar. Mereka berkomitmen memberikan pembelaan seadil-adilnya. Dalam beberapa kesempatan, para pengacara menilai bahwa klien mereka mendapat perlakuan yang tidak proporsional. Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah sulitnya akses komunikasi antara tim hukum dan Amar selama berada di lapas. Situasi ini membuat proses pembelaan berjalan tidak maksimal. Namun, di tengah keterbatasan itu, para pengacara tetap yakin akan menemukan titik terang dalam sidang mendatang. Mereka menegaskan bahwa fakta-fakta baru siap diungkap demi membela hak hukum Amar secara objektif. Kejanggalan proses sidang online. Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan publik adalah keputusan untuk tidak menggelar sidang Amar secara tatap muka. Sidang online dinilai merugikan karena membatasi komunikasi langsung antara pengacara dan terdakwa. Praktisi hukum Hotman Paris menjadi salah satu pihak yang ikut menyoroti kebijakan ini. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut janggal, apalagi mengingat Amar bukan termasuk kategori pelaku kejahatan berisiko tinggi. Menurut Hotman, sidang offline seharusnya diizinkan agar semua pihak dapat memberikan keterangan secara terbuka dan transparan. Isu ini pun menambah daftar panjang kejanggalan yang menyelimuti kasus Amar Zoni. Kritik dari Hotman Paris soal pemindahan. Selain soal sidang online, Hotman Paris juga mempertanyakan alasan di balik pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, lokasi yang dikenal memiliki pengamanan sangat ketat. Dalam sebuah pernyataannya, Hotman dengan tegas mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak masuk akal jika memang Amar bukan seorang pengedar besar. Ia bertanya, jika dia bukan kategori berat, mengapa harus dikirim ke Nusa Kambangan? Ucapan ini segera menjadi perbincangan luas di publik. Banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah ada alasan tersembunyi di balik kebijakan tersebut. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Amar Zoni dipindah ke Lapas Jawa Tengah. Beberapa waktu setelah kabar itu mencuat, muncul informasi bahwa Amar Zoni telah dipindahkan dari Nusa Kambangan ke sebuah lapas di Jawa Tengah. Pemindahan ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian administratif, namun banyak pihak merasa kebingungan. Mengapa bukan ke Jakarta, tempat proses sidang digelar? Pemindahan yang jauh dari lokasi sidang dianggap membuat proses hukum semakin sulit. Di media sosial, warganet menyoroti hal ini dan mempertanyakan transparansi lembaga pemasyarakatan. Apakah ada pertimbangan khusus di balik keputusan tersebut atau sekadar langkah teknis biasa? Publik pun menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang. Kondisi lapas yang diceritakan Raffi Ahmad. Presenter ternama Raffi Ahmad ikut memberikan kesaksiannya terkait suasana di sekitar tempat Amar Zoni ditahan.
Ia menggambarkan suasana lapas yang sangat ketat dan berada di lokasi terpencil. Menurut Raffi, tempat itu jauh dari akses publik dan sulit dijangkau, bahkan untuk kunjungan singkat. Cerita tersebut membuat banyak orang mulai memahami beratnya situasi yang sedang dialami Amar, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara mental dan sosial. Kondisi lapas yang penuh keterbatasan itu menambah lapisan tantangan baru dalam perjalanan kasus yang sudah menyita perhatian publik selama berbulan-bulan. Sorotan publik dan pertanyaan yang belum terjawab. Kini, setelah berbagai fakta dan pernyataan muncul ke permukaan, publik masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini? Mengapa Amar Zoni mendapatkan perlakuan seolah ia pelaku berisiko tinggi, padahal banyak pihak menyebut dia bukan ancaman? Isu ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan masyarakat, terutama karena banyak informasi yang belum terjawab secara terbuka. Keheningan dari pihak berwenang justru menambah spekulasi bahwa ada hal-hal besar yang belum diungkap. Namun tentu saja, semua pihak berharap agar proses hukum tetap berjalan objektif dan transparan sesuai dengan prinsip keadilan. Tekanan mental dan dukungan dari rekan-rekan sesama artis dan penggemar. Mereka menilai Amar adalah sosok yang berjiwa besar dan mampu menghadapi cobaan dengan ketenangan. Di berbagai platform media sosial, muncul tagar dukungan yang menyerukan agar proses hukum berjalan adil tanpa diskriminasi. Dukungan moral ini menjadi pengingat bahwa di balik sorotan media dan proses hukum yang keras, masih ada sisi kemanusiaan yang harus dijaga. Banyak yang berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi sistem hukum dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penutup, menanti babak baru Amar Zoni. Kini, menjelang sidang ketiga yang akan segera digelar, semua mata tertuju pada perkembangan terbaru kasus Amar Zoni. Publik berharap keadilan dapat ditegakkan secara objektif tanpa adanya tekanan atau intervensi pihak manapun. Bagi banyak orang, kisah Amar bukan sekedar kasus hukum, melainkan cerminan betapa kompleksnya sistem peradilan di negeri ini. Apakah sidang mendatang akan membawa kejelasan atau justru membuka misteri baru? Pertanyaan itu masih menggantung. Namun satu hal pasti, perjalanan Amar Zoni menjadi pelajaran penting bahwa setiap manusia